Salam, selamat siang. Salam, selamat siang. Gini ya, saya mau bertanya, saya Kristen ya, mengenai kejadian 6 ayat 9, kan Nuh, riwayat Nuh. Kenapa Pak? Dengar ya, Pak? Ada, kami mendengarkan Bapak. Di kejadian 6 ayat 9, riwayat Nuh. Jadi di situ dikatakan bahwasanya bumi kan sudah dipenuhi dengan air bah. Lalu? Jadi semua manusia kan sudah musnah di bumi. Terus? Jadi pertanyaan saya, jadi bangsa Mesir itu keturunan dari mana? Sedangkan riwayat Nuh anaknya kan Sem dan Ham dan Yafet kan? Jadi itu bangsa Mesir itu keturunan dari mana? Dari salah satu anaknya inilah, Nuh ini. Ada. Kalau nggak salah itu, bentar ya. Ada. Bapak baca di kejadian 10 Pak, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Iya. Nah itu coba baca. Dari ayat 1-nya. Jadi semua bangsa-bangsa itu berasal dari keturunan Nuh. Oh, dari sini semua. Coba dibaca aja dulu. Tuh, yang keturunan 10. Kus. Nah itu, coba. Inilah keturunan Sem dan Yafet, anak-anak Nuh. Sampai mana ya? Tapi kan di situ nggak ada disebutkan bangsa Mesir. Kau baca dulu. Baca dulu. Sampai berapa, Kak? Ya kau baca aja dulu satu. Belum ada kau baca. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodadim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawilah, Sabta, Bapak tahu Raimah. Nimrod? Itu Raja Mesir, Nimrod. Pernah dengar ini? Jadi dia Iya, tapi kan dari berarti Ham itu. Oh, berarti waktu Nuh itu kan orang kan udah diajarkan bahwasanya Tuhan itu adalah, berarti si Ham ini dari mana ya? Si Nimrod itu tidak menerima ajaran dari si Nuh. Makanya mereka mengalihkan diri. Menerima ajaran dari si Nuh, Pak. Namanya manusia itu punya kehendak. Ya, mereka itu kan mau membuat ilahnya sendiri. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Kita yang udah Kristen aja masih mau berbuat dosa. Kan kita disuruh menuhankan Tuhan Yesus, tapi tahu-tahu kita menuhankan syahwat kita. Kamu tuh jauh-jauh ngomongin si keturunan si Ham. Nggak usah jauh-jauh ngomongin Mesir, Pak. Ya kan perlu juga sejarahnya dari mana kan kita kan udah ketemu mengerti. Pak. Jadi gini. Apakah mereka tidak diajarkan Tuhan? Mereka itu mengenal Tuhan, semuanya mengenal Tuhan gitu. Tapi apakah mereka mau? Kan enggak gitu. Kayak kita orang Kristen aja Pak, disuruh Tuhan Yesus perjamuan kudus setiap hari, kan elunya kagak mau. Disuruh ngaku dosa setiap kali berbuat salah, nah elunya kan kagak mau. Kan disuruh Tuhan itu jangan kita itu menuhankan hawa nafsu kita, jangan kita menuhankan emosi kita, tapi kan elunya kagak mau. Nggak usah jauh-jauh ngomongin si Ham. Kita yang orang Kristen aja kadang-kadang kita tidak membuat Yesus itu jadi Tuhan kita loh. Kenapa? Karena kita lebih menuruti emosi kita, kadang-kadang menuruti ego kita, padahal kita disuruh bodoh di hadapan Tuhan, menyalibkan seluruhnya, taat sama Tuhan Yesus, tapi kan kita sering jatuh ke dalam dosa. Iya. Bukan lagi hal tentang keturunan siapa-siapa yang mau kita pelajari Pak, tetapi kita itu harus lebih fokus mengerjakan keselamatan kita. Apa itu? Ya itu tadi, kita benar-benar harus menjadikan Yesus itu Tuhan atas segala perbuatan. Itu
itu. Ya, Nah, tadi Bapak memang iya, nanya kan, betul. si Mesir ini dari mana? Dari keturunan yang mana? Dari Nuh. Ini udah ketemu. Jadi kalau Bapak tanya kan, kok bisa Kak? Bang, gini Pak, gini ya Pak ya. Kekristenan itu sejak awal tahu nggak Bapak seperti apa? Itu udah banyak yang melenceng sampai sekarang ini banyak yang nggak tahu kan? Iya. Seperti apa? Kenapa? Karena kita manusia tiap hari merubahnya, tiap hari mengikuti ego kita. Ini kalau kita tahan ya, kalian tahu nggak gereja mula-mula itu seperti apa? Harus pakai dupa, harus seorang imam yang ada di dalam gereja. Ini semuanya kan sudah berubah. Kenapa? Karena kita mengikuti ego kita. Yang penting Yesus. Karena Yesus yang penting lihat hati. Kata siapa Yesus lihat hati doang? Yesus melihat perbuatanmu juga. Perbuatan, iya, betul. Nanti disuruh pakaian sopan di Alkitab, kau pakai tali satu, pakai kutang-kutang, pakai rok sopan-sopan. Enggak apa yang penting lihat hati. Kata siapa? Iya. Disuruh sujud kau duduk. Hapus. Iya kan? Apa? Apa? Kalian bahkan nggak tahu kekristenan itu sejak semula seperti apa. Udah rubah semua toh. Nah, gitu. Oh dulu kan mereka semua mengenal Tuhan Yesus, semua keturunan Nuh mengenal Tuhan. Tapi kan mereka menolak untuk itu. Pertama udah melenceng satu, dilencengin lagi, lama-lama semuanya hilang. Nah itu. Iya. Itu makanya sekarang kita harus mencari kebenaran. Itu kan kata tadi Kak Nopi udah baca ya Kak Nopi ya. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Kita harus cari kebenaran. Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Kita cari tahu Tuhan Yesus itu maunya apa sama kita. Bukan maunya kita dituruti Tuhan Yesus. Gigi kau. Ya saya bertanya itu Kak supaya tahu dari mana silsilahnya gitu aja nih, tadi. Ada Bang. Jadi di kejadian 10 ya. Kadang-kadang kita masih belum selesai nih baca kejadian 5. Udah tanda tanya. Makanya baca dulu secara runut. Gitu. Baru deh kita tahu. Gitu. Ada lagi Pak yang mau ditanya Pak? Nah itu aja tadi Kak supaya tahu aja silsilahnya ya, dari mana itu aja. Keturunan Ham ya Pak ya. Keturunan Ham ya. Iya. Tuhan berkati Pak Naga. Gimana? Berarti seluruh contohnya gini ya. Berarti seluruh dunia ini setiap bangsa-bangsa berarti dari ketiga anak Yapet ini, Sam dan Ham dan Yapet ya. Iya. Keturunan Nuh lari lagi keturunan inilah sampai ke Adam itu. Oke. Makasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Turunan. Oke, silakan Bang Kiri ya. Shalom. Shalom Kak. Shalom. Ada yang mau ditanyakan? Siang. Iya mau nanya dikit Kak. Mangga. Terkait sakramen Ekaristi Kak. Ya boleh. Mau nanya kalau dalam pengajaran yang apostolik dalam Alkitab, kalau tubuh dan darah Kristus itu disimbolkan atau memang benar-benar dia itu hadir dalam Ekaristi itu Kak? Ya, secara rahasia kerajaan sorga, makanya namanya misterion. Itu benar-benar darah dan tubuh Kristus. Yesus nggak pernah bilang, ambillah, inilah lambang dari tubuhku, nggak pernah. Yesus selalu bilang, ambillah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang dibagikan bagimu demi penghapusan dosa-dosa. Ya benar, itu tubuh Kristus. Tidak pernah yang namanya itu lambang. Itu benar-benar tubuh Kristus. Sama, makanya saya bilang, sama seperti baptisan, sakramen, sama seperti sakramen Ekaristi, itu yang dilihat kan roti dan anggur ya Bang ya? Tahu nggak? Iya. Tapi itu adalah tubuh Kristus. Sama ketika Yesus melakukan mujizat, yang dilihat itu kan badannya kan. Waktu Yesus mengubah air jadi anggur, yang dilihat itu kan Yesus itu tangannya doang megang itu dan merubah itu kan. Betul nggak? Yang dilihat para rasul itu gitu nggak sih? Yang dilihat Bunda Maria itu kan cuman tubuh kemanusiaan Yesus kan? Betul nggak? Benar nggak? Bener Kak. Tapi kenapa berubah? Kenapa berubah? Secara misteri, rahasia kerajaan Allah. Karena Allah itu adalah misterion, tak terjangkau manusia. 1 Timotius 6 ayat 16. Misteri dong. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut. Gimana caranya? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kalau nggak terhampiri, misteri nggak? Misteri Kak ya. Misteri itu kan sesuatu yang nggak bisa disingkap, kan?
kepala kita kan. Nah itu, jadi ketika Yesus melakukan perjamuan akhir, ya, perjamuan terakhirnya itu Yesus ngomong, ambillah, inilah tubuhku. Dia nggak pernah bilang itu lambang. Jadi kalau ada yang mengatakan Ekaristi itu lambang, ya ngapain namanya sakramen? Ngapain namanya misterion? Karena dari bahasa Yunani itu misterion. Sakramen itu bahasa orang Latin ya, dari Arab, makanya namanya sakramen. Sacramento, tahu kan? Nah itu bahasa Italinya tuh, bahasa orang Pacitan. Nah sebenarnya bahasa ini misterion. Sabar, saya lagi baru beli buku. Oke, ini bagus sekali ya. Nih, kalian nanti boleh beli ya. Ini kitab sembahyang dan doa-doa. Di sini masuk di sini sakramen-sakramen, 7 sakramen. Ya, itu. Jadi arti sakramento, arti misterion itu artinya apa? Rahasia. Gitu. Jadi Ekaristi itu ketika Yesus mengatakan, ambillah, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, bagi penghapusan dosa-dosa. Loh, itu beneran tubuh Yesus, karena tubuh Yesus bener-bener kan di kayu salib, betul kan? Nah itu dia. Spill bukunya, kitab sembahyang dan doa. Buku doa. Iya. Ini kayaknya ada di toko itu ya? Di toko Oren ada itu. Iya kak. Nah kalian beli aja, ini kitab sembahyang lengkap sekali sama sakramen. Untuk yang nanya ya, gimana sakramen perkawinan, kau cari aja di sini ada. Betul kak. Nah, jadi tentang Ekaristi itu beneran. Karena Yesus itu datang untuk mati kan? Apa Yesus datang untuk leha-leha? Yesus datang memang untuk menyerahkan nyawanya toh? Iya kak. Nah, itu. Jadi apakah Ekaristi itu lambang? Gak. Gitu. Ya, Yesus datang untuk kurban. Nah, kalau Yesus datang untuk menjadi kurban, maka Ekaristi adalah, nggak ada yang tahu. Ekaristi itu kurban, cu. Kurban dalam perjanjian baru, betul kak. Kurban. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kurban. Bangsa Israel berdosa, kurban. Orang Kristen waktu berdosa, kurban. Jadi ibadah orang Kristen itu apa kak? Kurban. Kok kira ngapain? Karena kurban ada ayatnya kak. Ini bagus ya. Sebab tanpa penumpahan darah, aduh lupa aku, itu di katekisasi harusnya ada. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Coba baca Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah itu, kita diampuni melalui penumpahan darah. Ini harus kalian list ya, ayat ini ya, Ibrani 9 ayat 22 ini. Ini besar sekali, ini katekisasi saya pertama dulu, sampai lupa aku, harus saya populerkan ini. Jadi kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pencurahan darah, tidak ada apa tadi katanya bang? Tidak ada, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Gak ada, kita ini gak ada yang bisa diampuni tanpa penumpahan darah. Emang lu dengar khotbah diampuni? Hey, lu kalau ke gereja jangan cuma mau dengar khotbah, gak diampuni dosa lu. Ini hukum Taurat, kita ini menggenapi hukum Taurat. Kalau Yesus mengatakan ini, kita bisa apa? Sembayang kok jengket-jengket kok gak akan bisa kok diampuni, udah aku bilang. Gak ada, itu ibadah itu adalah sebenarnya adalah kurban lagi. Kalau kita sembayangnya ortodok ya, mohon maaf ya, yang sebelah gak diajak. Kita lagi ngomongin yang sebelah, males. Kita itu nungging-nungging itu nggak ada, bukan untuk diampuni dosa kita, nggak bisa. Ini kata dia, tanpa penumpahan darah nggak ada yang diampuni. Biar lu tahu, jangan main-main, namanya Ekaristi. Itu Yesus numpahin darah. Lu kata Yesus disalib kagak ada darahnya yang tumpah. Emang diimpus. Nah itu. Jadi lu kalau ke gereja mau cari Tuhan, cari darahnya Tuhan. Lu katanya mau nyari apa lu? Cari khotbah yang enak didengar, nggak ngefek.
Sampai jidat lu hitam juga kagak bakal. Nah, itu. Ini kalian ini harus di garis kuningin, anjas, garis kuning gak tuh? Itu. Jadi gimana Kak supaya dosa kita diampuni? Korban sayang. Menurut hukum Taurat tuh. Dan untung situ morang. Ada yang bisa diampuni? Nggak ada. Makanya kenapa Yesus itu datang menjadi kurban. Yesus datang itu bukan mau nunjukin mujizat cuy. Pakai akal bu, iya gue pakai akal. Lu kan pakai Al-Quran, kalau gue mah pakai akal. Ya Heru, lu mah pakai kitab suci, kalau gue mah kagak. Gue pakai otak. Nah, itu kalian ngerti gak sih? Hukum Taurat itu semuanya, kalian kalau baca ya, kejadian, dari kejadian, ulangan, kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, imamat, itu semua ngomongin kurban. Lu nyanyi-nyanyi di gereja kagak diampuni dosa lu. Lu jingkrak-jingkrak konser, nggak diampuni sayang. Ada. Tanpa penumpahan darah. Tidak ada dosa kalian. Kalian mau nangis darah, sujud 20 juta tahun, gak bisa. Gitu. Paham ya sekarang kenapa pentingnya Ekaristi? Dari kemarin ya, selalu gua ngomongin Ekaristi. Karena ini, kalian nggak tahu ini, sepenting itu sakramen ini. Baptisan, Ekaristi. Itu semua bicara tentang penumpahan darah. Emangnya ada yang lain? Gak ada. Gitu loh. Seperti itu. Jadi apakah itu hanya lambang? Tidak. Itu benar-benar darah dan tubuh Kristus. Katanya nggak pakai Taurat, gimana Bu? Bingung saya. Siapa yang bilang nggak pakai Taurat? Kalau orang Kristen tidak pakai Taurat, orang Kristen semuanya mencuri, berzina, berbohong, ingin milik sesama. Itu hukum Taurat. Siapa yang bilang orang Kristen nggak pakai Taurat? Datang ke sini, gue tamparin 2,5 hari. Kenapa ada orang Kristen kagak pakai Taurat? Justru kami menggenapinya, kami meneguhkannya. Roma berapa tuh kan Opi? Kalau kita kagak pakai Taurat, cuk, disuruh jangan berjinah, jangan mencuri, mengingini milik sesama. Udah kami pengen semuanya. Makanya lu rakus semuanya. Tampar. Itu jangan bilang orang Kristen kagak ada Tauratnya. Kalau nggak ada Taurat, kamu tidak akan mengasihi sesamamu dan kamu tidak akan mengasihi Allahmu. Karena kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa dan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia. Di dalam dua hukum yang utama dan terutama ini tergantung seluruh hukum Taurat. Kata Yesus itu ya kan Opi ya? Roma 3 kalau nggak salah Dika. Ntar coba lihat dulu. Jadi ya Heru, kalau kamu bilang orang Kristen nggak punya Taurat, sini orangnya gue jambak yang bilang orang Kristen nggak pakai Taurat. Nggak pakai Taurat iya, Taurat pakai, Taurat kagak. Jadi siapa Roma? Siapa Ani yang mengatakan kita tidak lagi hidup di zaman Taurat? Gigi kau. Ada memang, saya tengok di TikTok itu kayak gitu, semuanya bilang kita tidak lagi menggunakan Taurat. Kadang-kadang pengen aku jambak-jambak kepalanya yang botak itu. Taurat Taurat bukan lah. Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Bukan itu Luka. Yang mana? Jadi apakah karena iman kami meniadakan Taurat? Tidak, sekali-kali tidak. Malahan kami meneguhkannya. Kurang lebih gitulah. Salah berarti aku. Cobalah googling lah gitu. Nggak ada siapa bilang kami nggak pakai hukum Taurat ya Heru ya. Orang Kristen itu jangan dulu orang Kristen. Tuhan Yesus itu pakai Taurat cu. Waktu dia mengajar ke murid-muridnya, emang kau kira pakai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Itu kayaknya Roma 3:31 Kak. Kau baca, ya itu dia, betul. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Itu yang bilang orang Kristen itu. Yang bilang orang Kristen itu siapa? Paulus. Maaf ya lo. Jadi jangan bilang lagi dong Taurat itu dibilang udah nggak dipakai, anjas. Kalau Taurat udah nggak dipakai, besok curi kau ya Kyrie eleison.
Silakan, silakan. Iya, besok kau ambil aja istri tetanggamu, budak tetangga kau, ya kan? Paulus orang Yahudi bukan, iya suku ya, bukan dia suku Benjamin. Iyalah orang Israel, dia orang Israel. Satu lagi boleh Kak, ada yang mau saya tanya tentang terkait ini Ekaristi juga. Dalam ada nggak ketentuannya kita minimal berapa kali memperingati atau melakukan Ekaristi Kak? Baca 1 Korintus 11 dari ayat 23 sampai 25. Kanopi mungkin bisa. Apa Kak? 1 Korintus 1 Korintus ayat 20 dari 23 sampai 26. Coba. 1 Korintus 11. Yes. 1 Korintus 11 ayat 2 Dari 23. 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Stop dulu. Lakukanlah ini sebagai Peringatan akan aku. Akan aku. Lanjut satu lagi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terus kamu ngingatnya tiap hari apa mau setahun sekali? Kan Ekaristi itu sebagai pemberitaan akan kematian Tuhan sampai Yesus datang kan? Gitu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kau ingat Yesus tiap hari nggak? Oh, ingat Yesus pas Paskah, pas Natal toh gitu. Hah? Enggak lah. Enggak, siapa ya? Ya itu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Loh, berarti kita harus selalu mengingat Tuhan Yesus. Sepanjang hari kita mengingat Yesus. Lakukan setiap hari. Jadi Ekaristi itu sejak semula memang dilakukan tiap hari. Kita baca Kisah Para Rasul. Ini Rasul ya. Rasul. Tiap hari murid berkumpul dalam bait Allah memecah-mecahkan roti. Buka Kisah Para Rasul 2 ayat 46 Kak. Dengan bertekun. Halo, Kanovi? Yes. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Oke. 2 ayat 46 ya? Yes. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Stop. Ngumpulnya tiap minggu. Tiap hari. Tiap minggu. Nah, lanjutnya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. memecah roti bukan lagi bagi-bagi roti untuk ini ya. Prasmanan gitu loh. Bukan lagi papahare, bukan lagi ngariung. Apa namanya itu, Bang? Itu. Jadi kalau kamu kira ini memecah-mecahkan roti ini apa? Ini Ekaristi, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti. Ini di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi yang utama itu Ekaristi dan memuji, bukan muji Tuhan terus nggak ada Ekaristinya. yang sekarang kan dibalik ya kan Novi ya. Adanya memuji Allah aja. Mecah-mecahin rotinya nomor sekian. Jadi tujuan utama ke gereja itu kurban dulu, Ekaristi dulu. Nah, ini sambil. Jadi bukan muji-muji Allah sambil memecah-mecahkan roti. Enggak. Sari roti, sari roti. Gitu, Bang. Jadi bagusnya tiap hari, Bang. Cuman kan karena di Indonesia ini orang-orang pada gawe ya. Bener nggak? Jadi puncaknya sebenarnya memang tiap hari. Puncaknya itu ya hari Minggu. Karena Yesus itu, Bang. Oke. Nah itu, mana ayat? Ya, satu lagi boleh nggak, Kak? Boleh. Satu pertanyaan. Kak, kalau roti yang digunakan itu sebenarnya roti yang beragi atau tidak beragi, Kak? Dari teks aslinya itu beragi. Arton atau artos. Artos itu pasti roti pada umumnya. Kalau tidak beragi itu azimus. Itu. Oke, siap-siap. Makasih banyak Kak ya, udah repot-repot menjelaskan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati ya Kak. Shalom, izin turun dulu. Ya, shalom. Gitu ya. Jadi yang bilang sari roti enggak ya. Ekaristi ya, roti yang digunakan ketika perjamuan itu yang membuatnya harus jemaat juga. Nggak bisa beli. Nggak bisa beli. Kenapa? Karena yang membuatnya juga itu harus berpuasa.
Kok kira itu roti murahan, cu? Nggak bisa, diganti singkong nggak bisa. Karena Yesus tuh nggak pernah mengatakan, akulah singkong hidup. Nggak pernah. Yang di Alkitab dikatakan apa, Kak? Kak Nopi? Akulah roti hidup. Mana ada? Akulah singkong hidup. Agak lain kau. Singkong itu tidak pernah dihamiri dengan ragi. Karena kalau kita lihat di doa Bapa kami, kalian kalau mau coba ada Kak Nopi atau Bang Risman ingat nggak doa Bapa kami? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artos. Itu, berilah kami pada hari ini roti kami yang secukupnya. Kau cari aja sana, kau tanya sama orang-orang Pacitan, pasti roti. Itu tuh bukan makanan, bukan berikanlah kami makanan kami cukup, bukan, berikanlah kami roti secukupnya. Bahkan di dalam Kejadian, dengan bersusah payah engkau akan mencari rotimu. Iya, our daily bread. Bener kan? Kak Winter? Ah, pinter. Iya, ini lagi rezeki. Dari mana? Diterjemahin rezeki. Berikanlah kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya. Istri itu rezeki, menurut kau itu roti. Gimana ceritanya? Berikanlah kami rezeki. Anak itu juga disebut rezeki. Berikanlah kami anak secukupnya pada hari ini. Enggak gitu, cu. Mana? Nah itu. Jadi di dalam Kejadian juga. Makanya kan waktu peristiwa bangsa Mesir itu keluar dari perbudakan Israel, kan itu kan yang turun dari langit itu apa, Kak? Roti. Mana ya? Mana itu roti? Yang Yesus bagi-bagikan dengan ikan itu apa? Singkong. Roti. Berapa roti itu? 5 roti dan 2 Iya, bukan 5 singkong ya sayang ya. Bukan. Bisa, Kak? Nggak bisa diganti dengan singkong. Nggak bisa, harus roti. Hari gini nggak bisa nyari roti. Bisa. Karena roti itu pada umumnya semua negara itu pasti ada. Luar biasa ya saudara ya, jawaban dan penjelasan dari saudara Agatha. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Ekaristi atau perjamuan kudus merupakan sakramen penting dalam iman Kristen yang memiliki dampak mendalam bagi kehidupan kita sehari-hari. Melalui Ekaristi, kita orang Kristen dapat memperoleh kekuatan, inspirasi, dan bimbingan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, berikut adalah beberapa cara Ekaristi membantu orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengingat akan kasih karunia Tuhan. Ekaristi adalah pengingat yang kuat akan kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ketika kita menerima roti dan anggur, kita mengingat bahwa kita telah ditebus dari dosa dan diampuni oleh kasih-Nya. Hal ini memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan bahwa kita tidak sendirian, tetapi selalu disertai oleh kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saudara, penguatan iman dan kehidupan rohani. Ekaristi memperkuat iman dan kehidupan rohani kita. Melalui perayaan ini, kita merasakan kehadiran Kristus yang nyata dan menerima kekuatan Roh Kudus. Hal ini membantu kita untuk tetap fokus pada hubungan kita dengan Tuhan dan untuk mengandalkannya dalam segala hal. Ekaristi mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi-Nya dan bahwa kita memiliki tujuan dan panggilan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, inspirasi untuk berbuat baik. Ekaristi menginspirasi kita untuk hidup sesuai dengan kasih dan teladan Kristus. Ketika kita mengingat pengorbanannya, kita terdorong untuk berbuat baik kepada sesama, mengasihi musuh, dan melayani orang-orang yang membutuhkan. Ekaristi mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang dunia dan garam bumi, membawa kasih dan harapan kepada orang lain. Dan yang keempat, saudara, penguatan persekutuan. Ekaristi adalah momen persekutuan yang penting bagi orang Kristen. Melalui perayaan ini, kita merasakan persatuan dengan Kristus dan dengan sesama jemaat
kita menjadi satu tubuh dalam Kristus, saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain. Ekaristi mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian dalam perjalanan iman, tetapi kita memiliki komunitas yang menopang kita. Yang kelima, saudara, peningkatan kesadaran akan nilai-nilai Kristen. Ekaristi membantu kita untuk lebih menyadari nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perayaan ini, kita diingatkan akan pentingnya kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan pengorbanan. Ekaristi mendorong kita untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, maupun dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya, saudara, Ekaristi bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi merupakan sumber kekuatan, inspirasi, dan bimbingan bagi orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perayaan ini, kita dapat memperoleh pengampunan dosa, penguatan iman, inspirasi untuk berbuat baik, dan penguatan persekutuan. Ekaristi membantu kita untuk hidup sesuai dengan kasih dan teladan Kristus, membawa terang dan harapan kepada dunia. Ya, saudara, demikian video ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.